Salam sejahtera saudara-saudariku, Bapak, Ibu, anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua berada dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Pada kesempatan hari ini dan saat ini, saya, Pendeta Audra dan juga Pendeta Yosefin Yunita, kami akan merayakan 5 tahun penabisan kami sebagai pendeta Gereja Kristen Pasundan. Dan melalui video ini kami akan membagikan hal-hal yang kami pandang penting sebagai bagian dari refleksi kami atas 5 tahun pelayanan kami sebagai pendeta di jemaat masing-masing. Dan saya bersyukur ketika saya mengajak Pendeta Yosefin Yunita untuk menyampaikan atau membagikan sharing kami, refleksi kami kepada saudara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Pendeta Yosefin dan sebaliknya Pendeta Yosefin juga memberikan beberapa pertanyaan kepada saya, dan semua itu akan kami jawab melalui video ini. Dan kami berharap apa yang kami sampaikan setidaknya dapat menjadi kekuatan juga bagi Bapak Ibu Saudara sesuai dengan konteks pelayanan, pekerjaan, dan kehidupan kita masing-masing. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Suatu hari, Pendeta Audra menghubungi saya dan mengajak saya berkolaborasi untuk sama-sama memaknai dan mensyukuri usia pelayanan kami berdua yang sudah memasuki 5 tahun sebagai pendeta jemaat. Ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat saya secara khusus, terlebih pada tanggal 15 Juni 2015 saya dengan Pendeta Audra menjalani penahbisan bersama-sama di GKP Jemaat Garut. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bu Pendeta Audra. Saya akan menjawabnya satu persatu. Mari kita simak. Pertanyaan pertama, sebelum jadi pendeta, pernah punya cita-cita yang lain tidak terkait profesi atau pekerjaan? Nah, saya dari kecil, dari usia SMP, usia persisnya sih tidak tahu ya, tapi dari SMP itu sudah punya keinginan menjadi guru sekolah minggu. Kemudian di usia SMA saya baru mengenal jurusan teologi untuk menjadi seorang pendeta jemaat, dan dari situ sudah terpupuk niat saya untuk menjadi seorang pendeta, sehingga ketika sudah lulus SMA saya sudah pemikirannya satu, saya mau masuk teologi. Jadi menjawab pertanyaan Bu Pendeta nggak ada berarti ya, langsung pada menjadi pendeta jemaat. Pertanyaan yang pertama, kenapa mau jadi pendeta? Sebenarnya saya nggak mau jadi pendeta, maunya jadi artis, jadi penyanyi, jadi orang yang terkenal. Tapi pada suatu waktu, pada suatu masa, saya beribadah. Ketika saya remaja, saya beribadah umum, kebaktian minggu di jemaat bersama dengan ayah dan ibu saya. Kemudian saya melihat seorang pendeta berkhotbah di mimbar, dan dalam pikiran saya di masa itu ketika saya masih remaja, saya mengagumi. Saya merasa bahwa pendeta yang berkhotbah di mimbar itu keren, pintar, hebat berkata-kata, bahkan punya karisma yang luar biasa menyentuh setiap pendengar. Apalagi kalau udah pakai baju atau toga hitam itu membuat saya seperti terhipnotis. Saya melihat bahwa seorang pendeta di mimbar itu dia punya daya dan kekuatan untuk mengubah cara berpikir seseorang dengan kata-kata yang dia sampaikan. Bahkan juga hidupnya itu saya melihat bahwa kehidupan seorang pendeta itu walaupun penuh dengan tantangan, dengan lika-liku, dengan
hal yang mungkin ada menyenangkan atau tidak menyenangkan, tapi dia menjadi pribadi yang kuat, sosok yang punya daya untuk menggerakkan banyak orang. Dan itu yang membuat saya tertarik. Bukan tertarik saja, saya merasa seperti saya juga ingin menjadi seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa saya menjadi pendeta, karena saya juga ingin untuk membawa sedikit perubahan dalam hidup orang lain. Pertanyaan kedua, kenapa mau jadi pendeta? Buat saya sosok seorang pendeta itu sosok yang luar biasa, sosok yang bisa merangkul semua orang dari berbagai usia, dari berbagai kalangan, dari berbagai latar pendidikan, dan saya merasa tertarik dengan hal itu. Saya merasa dengan hal demikian saya bisa mengenal banyak orang dari berbagai lingkungan, dari berbagai status sosial, dari berbagai karakter, dibandingkan kalau dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Sehingga itulah salah satu daya tarik kenapa saya mau menjadi pendeta. Pertanyaan kedua, apa bedanya kamu sebelum dan sesudah jadi pendeta? Wah, ini banyak banget. Ya, banyak sekali perbedaannya. Ya, saya ambil contoh, 2 contoh saja lah ya. Dulu saya orang yang sangat cuek terhadap segala hal. Cuek sama diri saya, cuek sama orang lain, ya, cuek dengan berbagai hal yang ada di sekitar saya. Tapi setelah saya menjadi pendeta, perubahan besar yang terjadi dalam hidup saya adalah saya belajar untuk peduli terhadap diri saya, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Itu hal yang pertama. Yang kedua, hal yang dulu saya alami adalah saya tuh orangnya selalu ingin segala sesuatu sesuai dengan keinginan saya. Kalau saya ingin A, saya harus dapatkan itu. Kalau saya ingin B, saya harus dapatkan itu. Saya ingin segala sesuatu cepat seperti yang saya inginkan, yang saya harapkan. Tapi ketika saya menjadi pendeta, saya mencoba untuk belajar mengerti bahwa tidak selamanya ekspektasi kita itu akan sesuai dengan kenyataan atau realitas. Apa yang saya harapkan belum tentu saya dapatkan. Apa yang saya inginkan belum tentu terpenuhi. Saya belajar menjadi orang yang lebih sabar, dan saya belajar untuk menahan diri bahwa tidak semua hal harus terjadi sesuai dengan keinginan saya. Maka saya harus belajar menerima orang lain dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Jadi kalau ditanya apakah ada bedanya, banyak sekali perbedaannya. Terutama persoalan hati, persoalan iman, persoalan hidup yang punya nilai. Saya merasakan bahwa ada hal-hal yang baik yang saya dapatkan dalam hidup saya selama saya menjadi pendeta. Apa keunikan atau kekhasan menjadi pendeta di sebuah jemaat? Khasnya semua orang mengenal. Semua orang tahu saya jadi seperti ya dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ya orang jadi mengenal, tahu siapa saya. Sehingga hal yang harus dilakukan ya menjaga sikap, menjaga kepribadian supaya orang yang mengenal saya mengenal sebagai sosok seorang pendeta yang baik lah, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa kesulitan yang dialami sebagai pendeta di awal pelayanan? Kesulitannya adalah saya tidak percaya diri. Jadi rasa tidak percaya diri itu membuat saya merasa lemah. Kenapa? Pertama, saya merasa saya sangat muda. Kedua, saya harus berhadapan dengan orang-orang yang tua, orang-orang yang punya banyak pengalaman, gitu ya. Apalagi ketika saya harus melayani di sebuah jemaat besar. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan dalam kemudaan saya. Apakah saya bisa? Dirasa tidak percaya diri itu seperti hantu yang selalu mengganggu saya. Ya. Tetapi saya bersyukur. Ternyata dalam segala kelemahan itu, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, jadi kalau rasa percaya diri itu terus-menerus mengganggu hidup kita akan melakukan sesuatu dengan serba salah. Ketika kita mau melakukan ini, kita takut salah,
Ketika kita mau melakukan yang itu, kita takut dikritik, kita takut banyak hal. Jadi rasa percaya diri itu menjadi kesulitan awal saya melayani sebagai pendeta. Jadi saya sih berharap apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan kepercayaan diri, sejauh itu baik dan sejauh itu berkenan di hadapan Tuhan. Hal paling menyedihkan atau menjengkelkan yang pernah dialami selama menjadi pendeta. Hal yang paling menyedihkan, menjengkelkan buat saya adalah saya tidak bisa mengekspresikan perasaan saya yang sebenar-benarnya. Entah itu saya lagi sedih, entah itu saya lagi marah, ya saya harus bisa menunjukkan ekspresi perasaan yang baik, yang datar, yang seakan-akan oke, semua bisa ditangani baik-baik saja, tanpa orang tahu bahwa di dalam hati dan pikiran itu sangat mengganggu. Bisa sampai tidur terganggu, bisa sampai emosi saya di rumah juga jadi terganggu karena di luar saya tidak bisa menunjukkan hal itu. Tetapi saya bersyukur saya diberikan seorang pendamping yang baik dan memahami kondisi atau peran yang sedang saya jalani ini, sehingga dia bisa menerima setiap emosi saya yang mungkin naik turun, atau bahkan ketika hal-hal yang harus saya tutupi sendiri, suami saya bisa mendukung dan menerima saya seperti itu. Pertanyaan keempat, hal menarik atau menyenangkan yang pernah dialami dalam masa pelayanan sebagai pendeta. Hal menarik dan menyenangkan banyak sekali, tetapi momentum yang saya ingat adalah pertama, ketika saya bisa menolong, saya tahu Tuhan yang menolong, tapi Tuhan memakai saya gitu ya. Saya bisa menolong orang yang susah, orang yang sulit, bukan dengan menyampaikan khotbah, tapi dengan tindakan nyata. Ya, ketika dia butuh sesuatu, lalu saya bisa memberikan atau memenuhi itu. Ya. Dan saya merasa bahwa itu hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya. Orang ketika membutuhkan sesuatu kemudian datang kepada saya, artinya bahwa mereka menganggap saya bisa menolong, mereka menganggap saya menjadi sahabat mereka menganggap saya sebagai teman. Ya, dalam pelayanan, ketika bisa menolong seseorang atau anggota jemaat secara langsung, secara nyata, dan itu ternyata menjadi berkat buat mereka, membuat mereka sedikit lebih bisa tersenyum, kalau perasaan lega sedikit saja, itu yang membuat saya merasa bahwa saya berarti, ya. Apa yang saya lakukan itu membuat saya semangat, dan itu tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan harta, atau diganti dengan jabatan kuasa yang ada dalam hidup ini. Ketika saya bisa menolong seseorang dengan apa yang saya punya dalam kehidupan pelayanan, itulah yang paling menyenangkan untuk saya. Hal paling membahagiakan yang pernah dirasakan selama menjadi pendeta. Hal yang paling membahagiakan buat saya adalah ketika orang mengingat apa yang dulu pernah saya lakukan, hal baik yang pernah saya lakukan untuk orang tersebut. Karena seringnya saya tidak mengingat, ya melakukan sesuatu ya sudah, melakukan saja gitu. Baik-baik saja, tidak diingat-ingat, oh saya sudah begini dan begitu. Tapi ketika ada orang yang menceritakan pengalamannya atas apa yang pernah saya lakukan, itu rasanya tidak disangka apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya sampaikan itu bisa menjadi hal baik buat orang lain. Itu. Pertanyaan kelima, siapa yang berperan penting dalam prosesku menjadi pendeta? Banyak ya. Banyak orang dan semua orang penting. Semua orang punya peranan penting dalam hidup saya, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Tetapi kalau ditanya siapa yang paling penting, yang mungkin menginspirasi saya, yang juga menjadi orang yang terus memberikan kekuatan dan daya pada saya ketika saya berproses untuk menjadi pendeta, yang pertama tentu adalah orang tua saya. Orang tua saya dalam hal ini adalah mama. Kenapa? Karena sejak saya kecil, mama saya itu selalu berdoa dan berharap pada Tuhan dari 3 orang anaknya ada yang bisa menjadi pendeta, ada yang bisa melayani Tuhan dengan sepenuh waktu.
Dan ternyata harapan mama saya itu tidak sekadar disampaikan, tapi dia terus berdoa. Dia terus berdoa dalam doa-doanya agar dari ketiga orang anaknya itu ada satu orang yang bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh waktu, gitu ya. Walaupun maksud saya di sini bukan berarti adik-adik saya tidak melayani Tuhan, dengan segala profesi yang mereka punya pun mereka melayani Tuhan. Tapi ternyata mama saya itu menjadi sosok yang konsisten. Dia punya komitmen penuh dan teguh untuk terus menopang saya, mendoakan saya, sehingga saya bisa menjadi seperti saya pada hari ini. Itu yang pertama, ibu saya gitu, doanya, harapan-harapan, bahkan keteladanan dalam melayani itulah yang menginspirasi saya untuk bisa menjadi seperti sekarang. Mama saya adalah orang yang rajin melayani, dia giat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, dan saya mengaguminya. Dan itu membuat saya juga berharap saya bisa untuk melakukan sama, minimal sama seperti mama saya. Bahkan saya berharap juga bisa lebih baik dari mama saya. Itu adalah sosok yang pertama. Yang kedua tentu adalah pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta yang sepantaran dengan saya. Mereka juga memberikan banyak sekali ya, inspirasi dalam hidup saya. Saya bisa melihat apa yang mereka lakukan yang baik, itu akan saya ambil dan saya teruskan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu ketika kita belajar dari orang lain, maka orang lain itu pasti punya peranan penting dalam kehidupan kita. Apakah punya sosok pendeta yang diidolakan atau jadi panutan selama ini? Ada satu pengalaman waktu saya pertama kali praktek kejemaatan waktu saya masih mahasiswa. Lalu praktek pertama saya di GKP Jemaat Lembang. Saya di sana mengenal sosok pendeta Edi Jalimun. Beliau mengajarkan saya untuk menjadi pendeta yang rendah hati, pendeta yang sederhana, tidak usah neko-neko. Dan yang saya ingat adalah selagi kamu bisa melakukan, lakukanlah yang terbaik. Itu yang saya ingat pesan dari beliau, yang sampai sekarang ya saya mengupayakan selagi saya bisa, selagi saya kuat, mampu, kenapa enggak untuk saya lakukan gitu. Jadi dia yang menjadi inspirasi atau pengalaman saya bersama dialah yang selalu mengingatkan saya untuk menjadi seorang pendeta yang rendah hati. Terima kasih Bapak Pendeta Edi. Pertanyaan keenam, apa sih bedanya pemikiranmu dulu tentang pendeta sebelum kamu menjadi pendeta dan setelah kamu menjadi pendeta? Pertama, pemikiran saya waktu saya belum jadi pendeta, ini karena dipengaruhi juga oleh realitas yang saya lihat setiap hari, bahkan juga perkataan atau omongan orang di sekitar saya. Saya dulu saya lihat bahwa pendeta itu miskin, pendeta itu susah, pendeta itu pasti banyak masalah, dan pendeta itu selalu diomongin orang. Ya, apa yang baik, apa yang buruk yang dia lakukan pasti aja jadi penilaian orang lain. Nah, tapi setelah saya melayani sebagai pendeta, ternyata saya lihat bahwa pendeta itu kaya. Kayaknya bukan kayak harta, bukan kayak materi, ya kalau itu bonus lah ya. Tapi bagi saya adalah pendeta itu dia kaya hati. Dia bisa untuk belajar memaafkan, belajar mengampuni. Bahkan dia kaya dalam pengetahuan, kaya dalam hal-hal yang harus dia lakukan lebih dulu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, saya selalu melihat bahwa pendeta itu susah, gitu ya. Pendeta itu selalu punya banyak masalah. Ya memang masalahnya masalah siapa? Ya tentu bukan masalah dirinya. Tapi dulu saya lihat pendeta kok kayaknya banyak masalah sekali gitu ya. Banyak mikirin masalah orang, dan memang itulah kehidupan seorang pendeta yang harus dijalani. Tidak mungkin dia menjalani kehidupannya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Jadi ketika dulu saya memikirkan bahwa pendeta itu adalah orang yang susah, orang yang miskin, orang yang banyak sekali masalah. Tapi ketika saya masuk dan saya menjalani peran saya, profesi saya sebagai seorang pendeta, saya lihat ternyata pendeta itu punya banyak alasan untuk bersyukur. Pendeta punya banyak alasan untuk bersukacita. Ada banyak orang mengasihi, banyak orang mendoakan, dan banyak orang juga mengharapkan perubahan-perubahan yang baik. Jadi itulah perbedaan cara pandang saya dulu tentang seorang pendeta dan ketika saya menjalani sebagai seorang pendeta.
Apa yang sudah dicapai dan yang belum dicapai? Selama 5 tahun menjadi pendeta jemaat, saya senang ketika melihat khususnya jemaat GKP Garut itu banyak yang mau terlibat aktif di dalam pelayanan gereja. Saya percaya itu campur tangan Tuhan dan keinginan mereka juga untuk ambil bagian di dalam pelayanan, dan saya senang melihat hal itu. Saya senang melihat banyaknya keaktifan dari anggota jemaat GKP Garut. Dan saya juga senang ketika saya bisa mengontrol emosi saya, bisa menjaga perasaan saya bisa mengendalikan emosi saya, sehingga apapun yang saya hadapi, saya bisa tetap dalam kondisi yang baik dan tenang. Harapan saya tentu untuk pribadi, saya harus lebih baik lagi. Dalam hal pelayanan, saya harus belajar lagi untuk terus mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada. Saya harus punya keinginan untuk tidak pernah lelah belajar mengenal orang lain dan belajar mengenal situasi kondisi. Karena buat saya hidup itu harus terus belajar, karena hidup berubah. Hidup itu tidak berhenti begitu saja. Perubahan-perubahan itulah yang harus dihadapi dan harus membuat saya untuk belajar lebih baik lagi. Itu saja. Pertanyaan yang terakhir, GKP Cimahi adalah tempat pertama kamu saya menjadi pendeta jemaat. Apa artinya GKP Cimahi bagi kamu? GKP Cimahi bagi saya itu seperti kawah candra di muka. Saya belajar untuk berproses menjadi kuat, punya karakter yang unik, tidak pencitraan, karena saya banyak sekali mendengar hal-hal yang kurang baik gitu ya ketika saya menjadi gitaris gitu ya di GKP Cimahi. Saya mendengar banyak hal yang kurang positif tentang GKP Cimahi, tetapi ketika saya masuk, saya menjalani tugas saya sebagai pendeta jemaat di GKP Cimahi, ternyata banyak sekali hal-hal baik yang saya dapatkan, banyak sekali hal-hal baik yang bisa saya temukan. Saya melihat GKP Cimahi punya karakter yang sangat unik, majemuk sekali. Mereka punya potensi, jemaat punya potensi untuk sebenarnya bisa lebih baik dari hari ini gitu ya. Di GKP Cimahi adalah cinta pertama saya, walaupun cinta pertama saya itu membuat saya harus berjuang untuk bertahan sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya banyak menemukan orang baik di GKP Cimahi, dan orang-orang baik itu banyak menopang saya, membantu saya, bahkan membuat saya ada sampai hari ini. Saya punya prinsip, pendeta hadir di sebuah jemaat bukan untuk mengubah jemaat saja, tetapi jemaat juga bisa mengubah pendeta menjadi lebih baik. Jadi kita saling belajar. Saya belajar dari jemaat GKP Cimahi, dan jemaat GKP Cimahi juga pasti belajar dari saya. Jadi kita saling mengisi satu sama lain, saling memberi dan saling menerima. Jadi GKP Cimahi akan tetap menjadi jemaat di mana saya mengaburkan kasih dan sayang saya pertama kali sebagai pendeta jemaat.